Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobras, ngobrol santai dan mencerdaskan bersama KPU Kota Kendari. Halo teman pemilih dimanapun berada, pada episode Ngobras kali ini kita telah kedatangan tamu dari kalangan pelajar yang tentu sangat dekat dengan dunia pelajar. Selamat datang adik Muhammad Takmirul Haq Jayani. Halo Iya, adik, apa kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik pada hari ini dan alhamdulillah mungkin telah diberikan kesempatan kan. Ya, Apalagi saya rasa KPU sekarang harus mendekati isu-isu kalangan-kalangan pelajar kalau untuk saat ini. iya betul sekali karena memang kan di pemilu kita kemarin 60% lebih itu adalah kalangan 60% iya kalangan pemilih. muda. Oh, Iya, jadi dia merupakan kelompok pemuda yang menjadi mendominasi pemilih hmm, kita kemarin. Iya, iya, saya rasa apalagi tahun pilkada tahun depan kan bonus demografi ya. Jadi saya rasa lebih banyak iya sepertinya betul. kalangan pemilih-pemilih muda yang baru. Uh-uh. Apalagi saya rasa kalangan pelajar akan jadi subjek kembali Oh di begitu. pemilu yang akan datang kan. Oh, oke baik. Terima kasih sudah datang di podcast KPU Kota Iya. Kendari. Ini kita akan berbicara banyak hal barangkali tentang bagaimana pandangan adik-adik soal pemilu maupun pilkada, baik itu pemimpin dan bagaimana harapan anak muda sebenarnya sih soal pemimpin yang akan datang. Eh, ini tahu tidak kalau di pemilu 2029 nanti dipanggil apa Tami ya? Iya, Tami Tami, akan memilih. kebetulan Tami. Nah, kalau untuk hal tersebut pastinya saya sudah tahu, apalagi saya kerap kali mengikuti isu-isu politik, Hmm. apalagi apalagi isu-isu KPU, pemilihan umum dan lain-lain. Tentunya saya sudah tahu, apalagi kan seperti yang ketahui saya kayaknya di umur 29 saya sudah 10 tahun. Jadi Oke. sudah termasuk dalam pemilih yang pemula lah istilahnya karena baru pertama kali first time. Hmm. Akan tetapi yang menjadi tantangan terbesarnya adalah ketika kita yang menjadi pemilih pemula mungkin akan lebih aware dan lebih istilahnya antusias lah bagaimana caranya kita untuk memilih pertama kali nih, first time-nya kami memilih itu seperti itu. Jadi saya sudah tahu sendiri kalau misalnya pada tahun 2029 kayak 2029 2030 itu kita akan memilih. Oh iya. Jadi karena sudah tahu akan memilih di 2029, apa yang pertama kali terbersih di kepala kami? Kira-kira nanti kalau memilih seperti apa dan Hmm. ada pokoknya pikiran apa kira-kira yang ini terbersih? Yang pertama itu pasti tentu antusias ya, Iya. karena itu first time-nya kami memilih seorang pemimpin, first Mm-mm. time-nya kami mengawasi, first time-nya kami memilih subjek atau pemimpin yang akan memimpin kita. Akan tetapi kita perlu garis bawahi bahwasannya pemilih pemula sekarang itu seringkali terpapar informasi-informasi yang miss kan. Oh iya, Itu hoax. itu hoax, Iya, ya benar apalagi sekali. dalam memilih pemimpin begitu. Mm-mm. Jadi saya rasa antusias dan lebih ke arah aware aja, lebih ke arah khawatir di mana pemilih pemula ini memanfaatkan Momentum ya. momentumnya, Iya. ya memanfaatkan momentumnya untuk memilih dengan cara yang baik. Karena yang Hmm. seperti kita tahu, tantangannya kami itu bukan memilih, tetapi tantangannya kami adalah memilih yang valid. Oke. Apakah pemimpinnya kita itu valid atau tidak? Itu tantangan terbesarnya kami di generasi muda ini. Oke, berbicara soal pemimpin tadi. Kalau menurut kami, kriteria pemimpin apa sebenarnya yang saat ini maupun di masa yang akan datang yang digandrungi oleh kalangan muda? Sebenarnya kalau Ada dari kriteria khusus iya, atau bagaimana? kalau dari kriteria khusus sebenarnya tergantung dari pemimpinnya itu sendiri. Kebetulan kami itu saya langsung aja, saya kan Gen Z. Kami Mm-mm. tuh Gen Z itu terlalu dekat dengan yang namanya media sosial Oke. dan informasi yang cepat. Jadi kalau kami pasti memandangnya bukan kriteria khusus, akan tetapi latar belakang, backgroundnya seperti apa, rekam jejaknya itu seperti apa, itu kami akan menilai dari hal tersebut. Oke, track record ya Iya, yang track paling recordnya penting. lebih tepatnya ya. Karena kami sudah terlalu dekat dengan hal tersebut, jadi Mm-mm. sudah terlalu mudah. Itulah yang mengapa saya mengatakan bahwasannya tantangannya kami di misinformasi sebenarnya, Oh, oke. karena terlalu mudah dapat informasi itu. Jadi Mm-mm. kalau kriteria itu sih yang penting saya rasa
tujuannya jelas, sama arah kebijakannya itu mendukung pelajar-pelajar untuk menjadi subjek kembali, bukan lagi Oke. menjadi objek kayak kemarin. Jadi sebagai pelaku ya Iya, dalam hal sebagai ini pelaku. memberikan aspirasi, tidak hanya datang mencoblos tapi juga ada aspirasi yang kemudian nanti akan berkembang. Iya, betul, Ya, betul, betul. betul. Nah, kan tadi dibahas soal misinformasi ya, kekhawatiran misinformasi terkait bagaimana track record pemimpin itu sendiri, calon pemimpin. Kalau Tami sendiri ada tidak tools atau cara yang dipakai untuk bagaimana mencari tahu kebenaran informasi soal track record seorang pemimpin? Kan sebagai ketua OSIS misalnya ya, pada saat pemilihan sebelumnya barangkali sebelum terpilih mungkin ada cara-cara yang sudah dipakai atau yang akan dipakai. Silakan. Kalau dari saya sendiri sih, tools yang paling utama itu pertama sudah pasti media sosial. Oke. Karena itu adalah informasi yang sangat cepat dan dekat dengan kita. Nah, akan tetapi media sosial itu beragam, dan di media sosial bersifat subjektif. Jarang ada media sosial yang bersifat objektif. Saya jujur aja, jarang ada media sosial yang objektif. Jadi, toolsnya adalah kemampuan kita berpikir kritis kita, bahwasannya track record mereka adalah hal yang diarahkan untuk membaikkan seorang pemimpin atau tidak. Apakah di media sosial tersebut, kan terkadang ada media sosial yang selalu membaik-baikan dan selalu memburuk-burukan. Kita perlu jujur aja. Iya, Jadi betul. kita sebagai tools utama itu bukan lagi alat, akan tetapi pemikiran kritis kita. Jadi itu menurut saya tools utama, karena kalau kita berbicara soal alat, saya rasa generasi muda apalagi Gen Z kan sudah hatam lah untuk mencari informasi-informasi seperti itu. Tapi yang aware-nya kembali adalah di misinformasi itu. Jadi memang ini apalagi hoax dan lain sebagainya kan sangat Betul. rawan menyebar mendekati pemilu maupun pilkada ya. Jadi memang itu adalah tantangan terbesarnya ya. Oke. Nah, selain hoax dan lain sebagainya, ada tidak isu yang kira-kira yang menjadi fokus yang ingin diselesaikan, yang diharapkan itu pemimpin ke depan bisa menyelesaikan isu apa saja kira-kira? Untuk menyelesaikan isu pemimpin yang depan Iya. maksudnya. Ya. Kebetulan saya sendiri kan pelajar, jadi saya lebih ke arah mengawasi polisi atau kebijakan terkait tentang dunia pendidikan. Mungkin saya rasa lebih difokuskan kepada hal tersebut, dikarenakan saya sendiri itu akrab dengan beberapa orang yang tidak tersentuh sama sekali dalam dunia pendidikan. Mungkin sentuh tapi SD, SMP, saya mempunyai teman seperti itu. Dan saya kerap kali membantu dengan mencarikan alternatif ke sekolah-sekolah yang kecil. Setidaknya mereka punya hal ijazah lah istilahnya. Jadi itu saya kebetulan kenal sekolah yang menampung anak-anak seperti itu. Jadi saya rasa pemerintah Kota Kendari, provinsi itu lebih aware kepada anak-anak yang sama sekali susah untuk menyentuhnya. Karena mungkin sudah ada kan programnya sekolah rakyat, akan tetapi kita perlu tahu apa sebenarnya masalahnya. Masalahnya kan ekonomi, dan mereka harus membantu ekonomi orang tuanya. Ketika mereka disekolahkan di sekolah tersebut, tentu itu tidak menjadi solusi begitu. Jadi saya lebih ke arah dunia pendidikan aja, dibenarkan dunia pendidikannya, baru yang lain-lain. Kan seperti yang kita ketahui, Jepang pertama kali merehabilitasi negaranya itu pendidikan dulu yang dia fokuskan, pendidikan dan kesehatan. Jadi saya rasa hal tersebutlah yang menjadi poin utama untuk pemerintah ke depan. Arah polisinya lebih ke arah mementingkan pendidikan itu sendiri. Ya, jadi fokus utamanya kembali kepada tujuan dari negara itu sendiri, tujuan dari negara itu mencerdaskan sendiri. kehidupan bangsa melalui memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk barangkali tadi yang sudah dijelaskan, orang-orang yang adik-adik kita yang barangkali belum menyentuh sama sekali dunia pendidikan untuk tetap menjadi perhatian utama. Oke. Kalau punya kesempatan berbicara dengan calon pemimpin, apa satu pertanyaan yang akan Tami tanyakan? Menarik. Kalau misalnya ada kesempatan ya untuk bertemu dengan pemimpin, mungkin pemimpin yang sekarang atau pemimpin yang akan depan, saya hanya ingin mempertanyakan satu. Arah kebijakannya seperti apa dan mendukung siapa?
Karena hal tersebut yang perlu kita tahu. Dan ketika mereka sudah menjawab, akan lahir satu pertanyaan baru. Indikator ketercapaiannya apa? Hmm. Apa yang pemimpin tersebut bisa buktikan kepada kami? Apa pemimpin tersebut yang sudah janjikan, dan kami sebagai generasi muda yang akan menjadi subjek nanti itu bisa mengetahui indikator keberhasilan seperti apa untuk mengkritik kebijakan tersebut supaya transparan nih. Mereka telah menjanjikan, Mm-mm. kami yang akan mendapatkan, dan kami dong yang harus tahu apa indikator keberhasilannya. Iya, iya. Kalau semisal mereka hanya menjalankan program kerja tanpa indikator keberhasilan, saya rasa itu cukup cukup bagaimana ya, kalau seorang Iya. pemimpin tanpa ada indikator itu hilang arah aja. Yang Iya. penting dia sudah jadi pemimpin tanpa ada indikator, mereka jalankan program kerja. Yang penting jalan tanpa ada indikator keberhasilan kan beda. Mm. Jalan dan berhasil kan beda itu. Kalau Hanya saya sih itu. formalitas saja Iya, ya. formalitas Heeh. saja, lebih ke arah itu kalau saya. Oke. Terutama di dunia pendidikan ya, karena saya fokus di situ. Oke. Terakhir barangkali ajakan untuk pemilih pemula, untuk anak muda yang akan memilih di tahun 2029 nanti. Apa pesan-pesan kira-kira yang Tami akan sampaikan, apalagi kepada teman-teman yang barangkali apatis terhadap politik? Kan kita tahu bahwa dunia sekarang informasi sudah terbuka, bisa jadi ada orang-orang yang semakin aware, tapi sebaliknya ada yang semakin apatis. Iya, betul, Oke, betul. silakan. Kalau saya alhamdulillah kalau mungkin ada yang makin aware toh sebagai pemilih pemula, akan tetapi saya lebih fokus ke arah yang apatis, karena pesan saya kepada generasi-generasi muda, apalagi termasuk saya pemilih pemula, adalah ketika kita menghadapi politik, kita terlalu akrab sepertinya dengan politik yang buruk, sehingga muncul sifat apatis dari kalangan-kalangan pemilih pemula. Kalau pesan saya cuma beberapa. Yang pertama itu, kita sebagai pemilih pemula, apalagi generasi muda, adalah orang yang menentukan politik akan seperti apa, karena kita yang memilih. Jadi sifat apatis tersebut dan keraguan, atau misalnya hal-hal yang kita lihat seperti saat ini politiknya kebanyakan masifnya yang buruk, itu bisa kita ubah loh sebenarnya. Asal kita mau berbuat, asal kita mau berinisiasi, kita bisa merubah arah politik Indonesia ini. Jadi kita perlu memanfaatkan momentum tersebut. Kita perlu memanfaatkan hal-hal yang dapat merubah di sekitarnya kita sebagai generasi muda. Jadi untuk merubah hal tersebut, kita tidak bisa menjadi pemilih yang hanya menyoblos, teman-teman. Kita harus menjadi pemilih yang cukup aware terhadap hal tersebut, dikarenakan ketika kita tidak memanfaatkan momentum tersebut, kita sama saja kembali kepada tahun-tahun sebelumnya. Kita akan lebih memilih sifat lebih apatis lagi, karena pada pemilu yang akan datang kita tidak cukup aware dan kita masih bersifat apatis untuk memandang pemilu yang akan datang, seperti itu. Jadi kalau saya ajakan saya itu untuk membenarkan kembali politik-politik yang dianggap cukup buruk oleh generasi-generasi muda, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Adik Muhammad Takmirul Haq Jayani sudah hadir di podcast KPU Kota Kendari. Mungkin saya juga berterima kasih karena telah diundang di sini untuk menyampaikan sedikit aspirasi dari generasi muda ya, sepertinya mewakili teman-teman. Iya, oke, terima kasih. Jadi teman pemilih, menjadi pemilih pemula bukan berarti kita otomatis tahu seluruhnya soal politik, tetapi bagaimana kita mulai sekarang mau belajar, mau mencari tahu, kemudian membedah mana informasi yang benar dan informasi yang salah. Dan sesungguhnya demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang dari pemilihnya sadar, kemudian kritis dan juga bertanggung jawab. Untuk teman-teman dimanapun berada, terutama calon pemilih pemula, jangan merasa suara kalian tidak berarti, karena satu suara tetap punya arti dalam pemilu maupun pilkada yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Ketua OSIS Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kendari, Muhammad Takmirul Haq Jayani, dan terima kasih juga kepada seluruh kru yang bertugas. Saya Dia Indrayani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah,